Wasil bin Atha itu kurang top apa hadirin orang ini. Wasil bin Atha itu luar biasa, amat cerdas. Suatu ketika ada perkumpulan, ada acara di Irak, lalu dihadiri banyak sekali umat, banyak sekali manusia, dan pembicara-pembicara handal, pakar-pakar bahasa datang. Di antara yang datang Khalid bin Safwan, di antara lagi Syabib bin Syaibah, itu para pakar-pakar bahasa, para khatib-khatib pada saat itu. Al-Fadl bin Is juga hadir, dan di antara yang hadir Wasil bin Atha. Wasil bin Atha sudah dikenal oleh banyak orang, itu orangnya cadel. Orangnya cadel. Lalu bicaralah para pakar itu, Khalid bicara, lalu Fadl bicara, lalu Syabib bicara. Akhirnya mau gak mau dibicara. Sebagian riwayat disuruh bicara secara spontanitas. Dan ketiga orang di atas dan banyak orang itu pengen dia menjadi bahan tertawaan para hadirin yang datang. Karena akan terlihat lucu ketika mengucapkan huruf ra. Ya namanya juga orang cadel. Dan antum bayangkan psikisnya Wasil bin Atha tanpa persiapan, tanpa teks, tanpa naskah. Harus berbicara di hadapan ribuan orang. Dan punya kekurangan cadel. Gimana kira-kira? Antum berada di masjid, hari Jumat, jam menunjukkan 12:05, tiba-tiba khotibnya nggak datang dan ada bisik-bisik dari pengurus masjid yang ada di saf pertama, khotib berhalangan hadir karena kejebak macet. Dan tiba-tiba tanpa diskenariokan, semua mata di saf pertama mengarah ke antum. Mengarah ke antum. Karena penampilan antum yang paling meyakinkan. Jenggotan, cingkrang, pakai baju Pakistan, pecian. Udah, nggak ada lagi. Antum sudah. Mas, jadi khotib ya? Oh nggak bisa. Pilih naik atau kita bubarin nih jamaah. Gitu katanya. Nggak ada dalam sejarahnya jamaah Jumat dibubarin. Naik nggak bisa. Antum yang paling meyakinkan. Coba kita lihat jenggot tuh. Antum yang paling banyak jenggot tuh. Dan paling cocok bismillah deh. Itu hafalan yang cuman trikul itu bisa hilang hadirin. Iya, padahal hafalannya tinggal itu. Tinggal satu atunya tuh trikul satu paket tuh bisa hilang. Karena kan deg-degan, grogi. Ngeliat mata-mata yang menatap tajam. Ya kira-kira gitulah. Secara psikis Wasil bin Atha. Tapi luar biasanya beliau naik ke panggung dan berbicara, berkhutbah dengan khutbah yang sangat mencengangkan dunia. Khutbah yang redaksinya masih tercatat di dalam buku-buku bahasa sampai hari ini. Karena khutbah paling unik, khutbah paling aneh. Karena itu satu-satunya khutbah yang tidak ada huruf ra. Seluruh kata yang huruf ra beliau ganti dengan sinonimnya yang steril dari huruf ra. Dari awal sampai akhir tidak ada huruf ra-nya. Jadi beliau alhamdulillah qadim bila ghaya, al-baqi bila nihaya, alladhi ala fi dunuwih, wadana fi uluwih, dan seterusnya. Itu baru kalimat pertama. Kalimat pertama. Gak ada ra-nya sampai akhir. Gak ada huruf ra. Tapi Mu'tazilah. Tapi tidak berjalan di jalan yang lurus. Dan apa alasannya? Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata beliau, utu zaka'an walam yu'tu zaka'a. Mereka orang-orang Mu'tazilah. Kenapa sesat? Karena mereka diberikan kecerdasan oleh Allah, tapi tidak diberikan kebeningan hati oleh Allah. Akhirnya sombong. Akhirnya ngerendahin orang. Akhirnya ngelawan. Bayangkan gurunya Hasan al-Basri ditentang sama dia. Dia siapa? Hasan al-Basri. Karena merasa cerdas. Nggak mudah loh. Tawadhu kalau antum punya kemampuan seperti Wasil bin Atha. Nggak mudah. Dan itu nama-nama yang kita sebutkan baru beberapa nama aja. Dari fakta-fakta sejarah bagaimana jika kita hanya mengandalkan kecerdasan, kita akan tergelincir. Karena ilmu itu di sini. Intinya itu di sini.